Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini bukan hanya di Asofa, di Monas juga sedang diadakan sebuah istighosah, doa bersama. Di masjid-masjid Atin, di masjid Agung dan seterusnya, di beberapa masjid yang lain juga sedang melaksanakan ini. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk daripada edukasi dan juga pembelajaran buat kaum muslimin dan muslimat, khususnya adalah para generasi muda. Karena banyak sekali satu kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Islam, tetapi itu adalah merupakan budaya bukan orang Islam. Maka dari itu, daripada anak-anak kita kemudian terjebak dan larut dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan ajaran agama kita, maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak melakukan sebuah doa, sebuah muhasabah, sebuah kalimat-kalimat thayyibah di setiap apapun juga, agar kemudian kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba aja nanti, sebentar lagi, kalau sudah jam 11, hampir jam 12 malam, itu yang namanya petasan pasti akan terbakar di mana-mana. Itu yang namanya kembang api akan terbang di mana-mana. Lalu kemudian di jalan-jalan besar, protokol di seluruh kota itu, orang berpawai dan segala macam. Kadang-kadang jiwa muda dan mudi yang itu bukan suami istri kemudian melakukan pergaulan yang tidak jelas seperti itu. Maka dari itu, ini adalah satu kegiatan yang sangat bertentangan dengan agama Islam. Karena itu hadirin dan hadirat, maka di dalam malam pergantian tahun baru ini, memang itu bukan tahun baru Islam. Itu adalah merupakan tahun baru daripada Nasrani. Tetapi di dalam rangka untuk mengambil satu iktibar, mengambil sebuah pelajaran dari kelipatan-kelipatan waktu, apakah itu tahun Hijriah ataupun tahun Miladiyah ataupun Masehi, tetap sama. Yang paling bagus adalah kita melakukan muhasabah itu bukan hanya setiap akhir tahun, bukan hanya setiap awal tahun, tetapi adalah justru yang paling bagus setiap saat, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan, agar kemudian setiap perbuatan yang kita lakukan itu terkoreksi dengan baik. Apabila memang itu baik, maka teruskan dan lanjutkan. Apabila memang itu adalah melanggar daripada ketentuan Allah, maka kemudian kita hilangkan jauh-jauh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas suhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah menciptakan 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman Allah, di dalam kitab Allah. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal arda, ketika Allah menciptakan langit dan jauh sebelum kita semua diciptakan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah ditetapkan. Wal ardo minha arba'atun hurum, dan 4 diantaranya adalah merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Dia nanya dulu, apa 4 bulan tersebut? 4 bulan hurum tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab. 4 bulan itu adalah bulan hurum. Hurum itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, dari setiap bulan-bulan tersebut kita dianjurkan untuk memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam konteks bahwa besok adalah tahun baru, maka ada baiknya kemudian kita ingat terhadap apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, hasibu qabla an tuhasabu. Koreksilah
Periksalah diri kamu sekalian sebelum kamu dikoreksi ataupun dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ayat yang paling cocok adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat adalah surat Al-Hasyr 18 yang setiap awal tahun, akhir tahun biasa orang kemudian kutip sebagai bentuk daripada muhasabah itu sendiri, yang artinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur, dan perhatikan siapa, nafsu itu diri kita masing-masing, maqaddamat, apa yang sudah kita perbuat, li ghadin, untuk hari esok. Wattaqullah, kemudian Allah memerintahkan kembali kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ada 3 kelipatan waktu. Hari yang kemarin itu adalah masa lalu. Dia tidak akan pernah kembali untuk selamanya. Semenit yang lalu, sejam yang lalu, sehari yang lalu, seminggu, sebulan, setahun yang lalu, itu namanya adalah masa lalu, dan itu tidak akan pernah kembali. Hari ini adalah merupakan sebuah kenyataan di mana kita hidup, dan itu adalah merupakan sebuah kesempatan untuk kita mendulang dan berbuat kebajikan-kebajikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Dan hari esok itu adalah merupakan sebuah harapan. Bang Nesin, apa kemudian ada jaminan besok kita akan hidup? Tentu tidak. Bang Udin, apakah kemudian kita akan ada jaminan tahun 2025 akan hidup? Tentu tidak. Maka dari itu yang semestinya adalah kita belajar yang masa lalu, kemudian hari ini kita lakukan perbaikan-perbaikan untuk kemudian belum tentu, karena belum tentu besok kita akan hidup. Maka dari itu kesempatan yang Allah berikan hari ini adalah digunakan untuk sebanyak-banyaknya berbuat kebajikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairon min amsi fahuwa robihun." Siapa orangnya yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu namanya adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumu misla amsihi, siapa yang hari kemarin dengan hari ini sama saja, tidak ada peningkatan. Kemarin begitu, sekarang begitu. Kemarin tidak sholat, sekarang tidak sholat, sama saja, nggak ada peningkatan. Maka itu adalah fahuwa khosir, dia termasuk rugi. Kenapa rugi? Rugi umur, rugi tenaga, rugi kesempatan, tetapi kita tidak bertambah pahalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang celaka adalah wa man kana yaumuhu syarron min amsihi, siapa orang yang hari ini lebih buruk dibandingkan dengan hari kemarin, maka kita termasuk orang yang celaka, yang mal'un. Karena apa? Kita sudah kehabisan bekal, kita sudah kehabisan waktu, tetapi kenyataannya adalah kita berada dalam jurang dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak apa-apa. Apa sebenarnya hijrah? Hijrah itu adalah kita melangkahkan, pergi dan berangkat dari segala sesuatu yang melanggar ataupun juga tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hijrah itu ada 2 macam. Ada hijrah maknawi dan hijrah hakiki. Gitu. Kalau makna yang sebenarnya adalah hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebagaimana hijrahnya dulu Nabi Muhammad SAW beserta dengan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Kenapa kemudian Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena mendapatkan embargo, mendapatkan intimidasi, mendapatkan tekanan yang luar biasa dari kaum musyrikin Quraisy. Maka kemudian supaya aman, senantiasa dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pergi ke tempat yang lebih aman, yaitu Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan kita tahun ini akan lebih baik
dibandingkan dengan tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ketika kita diberikan kehidupan, maka kita akan lebih baik daripada hari ini. Satu lagi, nanti saya belakangan. Hari ini insya Allah bertepatan juga dengan 1 Rajab. Ini yang penting. Sesungguhnya yang konteksnya Islam adalah bulan Rajab. Ya. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah apa keutamaan malam 1 Rajab. Yang kedua, apakah betul puasa puasa Rajab itu adalah sunnah. Yang ketiga, amalan apa kalau begitu yang harus kita lakukan pada malam 1 Rajab. Baiklah. Yang pertama adalah Imam Syafi'i di dalam kitab Juz 1 halaman 264 mengatakan bahwa qala Syafi'i wa balaghana annahu kana yuqala inna du'a yustajabu fi khamsin layalin fi lailatil jum'ati wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwali lailatil min Rajab wa lailatin nisfi min Sya'ban. Ada 5 doa, ada 5 tempat, ada 5 waktu ketika doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah fi lailatil jum'ah, itu di malam Jumat. Doa di malam Jumat mustajab asal doanya benar. 2 adalah walailatil adha, di malam Idul Adha. Walailatul fitri, yaitu di malam Idul Fitri. Yang ketiga, wa awwali lailatin min Rajabi, itu di tanggal 1 Rajab. Kalau seandainya besok adalah 1 Rajab, ini berarti malam 1 Rajab. Wah, ini adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah walailatin nisfi min Sya'bani, adalah malam 15 Sya'ban. Ya, malam 15 Sya'ban. Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa para ulama salafi menganjurkan untuk menghidup-hidupkan malam daripada bulan Rajab, baik itu malam pertama, kedua, ketiga sampai dengan akhir bulan. Memang ada yang mengatakan ini adalah hadisnya lemah, tapi hal ini karena adalah merupakan hadis tentang keutamaan fadilatul amal, maka diperbolehkan untuk diamalkan sesuai dengan kedhaifannya. Yang kedua adalah dalil kesunahan puasa Rajab dari 4 mazhab. Bang Boy, 4 mazhab apa saja? Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Coba apa kata mereka tentang hukum daripada puasa bulan Rajab? Kita awali dengan Imam Hanafi. Seperti apa yang disampaikan di dalam kitab Al-Mabsut, karya Abu Bakar As-Sarhasi di juz 4 halaman 72. Di situ disebutkan bahwa puasa Rajab itu dilakukan karena memang disyariatkan. Berarti memang ada perintahnya, ada dalilnya. Karena apa? Rasulullah SAW melaksanakan. Kemudian Imam Maliki, yang kedua Imam Maliki. Apa kata Imam Maliki? Seperti dijelaskan di dalam kitab Syarah As-Saghir juz ketiga halaman 251, disunnahkan berpuasa pada bulan-bulan mulia yang tadi disebutkan, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab serta bulan Sya'ban. Ini adalah lebih bagus bagi orang-orang yang ingin mengambil cukup. Artinya apa? Tahu bahwa di situ adalah merupakan sebuah keutamaan, maka mereka akan melaksanakan puasa sunat pada bulan-bulan mulia, terutama adalah di bulan Rajab. Sekarang apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i adalah sebuah mazhab yang paling banyak diikuti oleh orang-orang yang berada di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Dalam kitab Al-I'anatut Talibin juz 1 halaman 313 dikatakan bahwa puasa Rajab bukan bid'ah,
tapi justru puasa Rajab adalah sunnah hukumnya, sebagaimana telah dijelaskan di dalam kitab Al-Fatawi. Itu kata Imam Syafi'i. Terakhir, Imam Hambali, seperti apa yang disampaikan di dalam kitab Al-Insaf juz yang kelima halaman 500, Imam Ibnu Jauzi berkata dalam kitab Asbabul Hidayah, dianjurkan berpuasa di bulan mulia, termasuk bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nah, jadi kesimpulan dari 4 mazhab yang tadi sudah diuraikan satu persatu itu adalah: satu, tidak ada larangan puasa sunnah di bulan Rajab dari 4 mazhab seperti itu. Berarti boleh, namanya sunnah. Kemudian yang kedua, puasa Rajab adalah amalan sunnah, bukan bid'ah. Yang ketiga, puasa Rajab adalah amalan para salafus soleh, orang-orang Nahdlatul Ulama yang sudah mengakar sejak zaman dahulu. Sekarang yang ketiga, kalau begitu apa yang harus kita lakukan pada malam 1 Rajab? Bang Arya, seandainya besok malam 1 Rajab, coba apa yang harus kita lakukan? Dalam sebuah literatur saya mencatat ada 4 macam yang bisa kita lakukan. Selain kita melaksanakan sholat, baca Quran, sedekah dan lain-lain. Apa itu? Yang pertama adalah kita membaca doa bulan Rajab. Ayo, ada yang masih ingat? Coba sambil bersenandung sedikit. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna waghfir lana dzunuban. Jadi memperbanyak, mau kapan saja boleh, setiap hari boleh, mau pagi, mau siang, mau sore boleh, di perjalanan boleh, segala macam, tidak masalah. Ini doa bulan Rajab. Yang kedua adalah kita juga boleh disunahkan untuk membaca Sayyidul Istighfar. Bagaimana Sayyidul Istighfar? Ayo bareng-bareng coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu embahnya istighfar. Apa manfaat istighfar? Manfaat istighfar bagi kehidupan adalah apabila kita punya dosa kecil, maka insya Allah hapus. Kalau kita punya dosa besar, insya Allah semakin hari semakin berkurang. Kalaupun seseorang tidak memiliki dosa, kemudian dia sering-sering membaca istighfar, termasuk di dalamnya adalah Sayyidul Istighfar, maka
insya Allah dia derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga bisa juga adalah membaca doa khusus yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena ini panjang, tidak saya jelaskan, tapi kalau misalnya ada yang mau nanti bisa saya kasih. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kita memperbanyak istighfar pada hari pertama sampai dengan 10 atau 10 hari pertama bulan Rajab pada waktu pagi dan sore hari dengan membaca kalimat sebanyak 70 kali. Adapun kalimatnya adalah sebagai berikut, tolong ikutin saya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Itu dibaca pada tanggal 1 sampai dengan 10 Rajab. Pagi itu ba'da subuh, sore itu ba'da maghrib sebanyak 70 kali selama 10 hari. Insya Allah apa yang kita inginkan akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di malam tahun baru 1 Januari kita tidak juga melupakan apa keutamaan daripada malam 1 Rajab, yaitu dengan melakukan apa saja yang sudah dijelaskan tadi. Sekali lagi kita jangan terlena oleh satu kegiatan yang bukan secara Islam, seperti apa yang disampaikan di dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardo amkal yahudu wan nasara hatta tatabi'a millatahum. Jadi tidak akan pernah ridho ngangkat kepada engkau Muhammad siapa orang Yahudi dan Nasrani hatta tatabi'a millatahum, sampai kemudian kita mengikuti milah ataupun budaya daripada orang Nasrani dan Yahudi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.